Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi berikutnya dari evaluasi gizi dalam pengolahan pangan. Yang sebelumnya kita pendahuluan, hari ini kita akan belajar terkait dengan karbohidrat. Jadi pertama kita akan mempelajari sumber-sumber dari karbohidrat. Yang pertama itu adalah karbohidrat dalam bahan makanan, ya. Tentu saja karena kita di ilmu pangan, maka yang akan kita pelajari pertama ini adalah sumber karbohidrat dalam pangan. Jadi karbohidrat dalam bahan pangan, terutama nabati, itu bisa berbentuk gula sederhana, begitu ya. Kemudian heksosa, pentosa maupun karbohidrat dengan berat molekul yang tinggi. Jadi ini heksosa, pentosa ini berat molekulnya lebih rendah, begitu. Sementara yang tinggi adalah pati, pektin, selulosa, dan lignin yang kita kenal sebagai polisakarida. Kemudian selulosa ini sering sekali kita temui di tanaman sebagai penyusun dinding sel tanaman. Kemudian karbohidrat dalam bahan makanan lainnya adalah glukosa dan fruktosa yang banyak terdapat pada buah-buahan. Kemudian gula tebu atau gula pasir yang sering kita gunakan sehari-hari itu merupakan disakarida atau sukrosa. Kemudian laktosa ini terdapat pada air susu, kemudian bahan-bahan lain seperti oligosakarida terdapat pada pati dan roti. Kemudian polisakarida lain, ya, terutama adalah pati, ini terdapat pada umbi-umbian, ya, leguminosa atau kacang-kacangan dan serealia. Kemudian ketika kita bicara buah-buahan, ya, kandungan pati dalam proses pematangan itu nanti akan berubah, ya, dari pati, ya, sebelumnya pati, kemudian seiring berjalannya waktu semakin matang menjadi gula-gula produksi yang akan menimbulkan rasa manis, ya, terutama glukosa dan fruktosa. Kemudian sumber karbohidrat utama bagi kita itu serealia dan umbi-umbian, ya. Kemudian pada hasil ternak itu terdapat glikogen, ya, yang biasanya terdapat pada jaringan otot dan hati. Kemudian kita beranjak ke jenis karbohidrat. Jenis karbohidrat ini dibedakan menjadi 3, ya. Yang pertama adalah monosakarida, kemudian oligosakarida, dan polisakarida. Kita akan melihat satu persatu dari ketiganya. Kita lihat yang pertama adalah monosakarida. Jadi monosakarida itu merupakan komponen karbohidrat yang paling sederhana, ya, di mana namanya itu bergantung dari gugus fungsional yang dimiliki dan letak gugus hidroksilnya. Kemudian kalau dia mengandung hanya satu gugus aldehid, kita sebut sebagai aldosa. Kemudian kalau satu gugus keton, kita sebut sebagai ketosa. Kemudian monosakarida itu ada yang punya 6 atom karbon, kita sebut sebagai heksosa, berasal dari kata heksa, yaitu 6, ya, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa, dan juga 5 atom C yang kita sebut sebagai pentosa, berasal dari kata penta, ya, silosa, arabinosa, dan ribosa. Ini sebagai contoh struktur dari glukosa, ya. Jadi ada cincin C-nya jumlahnya 6, begitu, ya, yaitu heksosa, ya, di mana tiap dari atom karbon nanti dia mengikat hidrogen, OH, ataupun senyawa lain. Kemudian yang kedua itu adalah oligosakarida, ya. Oligo itu artinya beberapa. Oligosakarida ini gabungan dari 2 sampai 8 monosakarida, tetapi literatur lain juga ada yang menyatakan 2 sampai 10, begitu, ya. Ininya lebih dari 1. Jadi
Kalau dia terdiri dari 2 molekul, itu kita sebut sebagai disakarida. Sedangkan kalau dia terdiri dari 3 molekul, kita sebut sebagai trisakarida. Contoh dari disakarida, sukrosa atau gula pasir itu gabungan antara glukosa dan fruktosa. Ya. Kemudian laktosa yang terdapat pada air susu hewan, ya, itu galaktosa dan glukosa. Ya. Kemudian maltosa itu adalah 2 glukosa. Itu untuk disakarida. Kemudian untuk yang trisakarida, contohnya adalah rafinosa. Ya. Itu terdiri dari galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Verbascosa, ini terdiri dari galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Ya. Contoh lainnya lebih banyak lagi. Ya. Ini saya sampaikan beberapa saja. Baik, kemudian ikatan antara 2 molekul monosakarida itu kita sebut sebagai ikatan glikosidik. Ya. Jadi gugus hidroksil dari atom C nomor 1 dengan gugus hidroksil dari atom pada molekul gula yang lain. Jadi bisa 1,4 ataupun 1,6. Ya, sebagai contoh ini ya, kalian bisa melihat ya, sukrosa itu adalah glukosa dan fruktosa. Ya, di mana glukosa ini ya, dia nanti akan berikatan dengan fruktosa, jadi dia ikatannya glikosidiknya 1,2 gitu ya. Sementara kalau laktosa itu ikatannya glikosidik 1,4 gitu. Kemudian maltosa juga ikatan glikosidiknya 1,4 ya. Nanti akan lebih detail lagi kita pelajari ketika kita belajar pati ya, di mana di sana ada amilosa dan amilopektin. Amilosa nanti ikatannya alfa 1,4, amilopektin bercabang ya alfa 1,6. Kemudian sukrosa atau kita sering menyebutnya sakarosa gitu ya, itu merupakan komponen atau sumber karbohidrat atau jenis karbohidrat yang banyak terdapat pada tebu begitu ya, bit, siwalan dan kelapa kopior ya. Kalau misalkan di negara subtropis mereka tidak punya tebu ya, mereka menggunakan ini biasanya ya, buah bit ya, warnanya merah seperti ubi jalar itu gitu ya. Kemudian ketika kita bicara proses pengolahan sirup, gula pasir ya, kalau kalian lihat bahwa pembuatan sirup komponen utamanya adalah gula pasir ya, kemudian air dan lain sebagainya. Jadi gula pasir atau sukrosa dilarutkan dalam air dan dipanaskan, nanti dia akan mengalami perubahan ya, akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, glukosa dan fruktosa ini sering kita sebut sebagai gula invert. Ya, jadi gula invert itu apa? Produk hasil pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Gitu. Kemudian oligosakarida juga dapat diperoleh dari hasil hidrolisa. Ya, jadi hidrolisa polisakarida. Jadi polisakarida itu monosakarida yang terdiri dari banyak monosakarida, begitu ya. Jadi polisakarida rantainya panjang, kemudian dihidrolisa menjadi oligosakarida. Ya. Bisa menggunakan enzim ataupun juga menggunakan asam. Ya. Jadi kalau dia menggunakan enzim amilase, dia nanti akan menghasilkan glukosa, maltosa, dan maltotriosa. Kemudian kalau dihidrolisa dengan transglukosidase akan dihasilkan suatu oligosakarida. Ya. Kalau kalian masih ingat, yang namanya enzim itu kerjanya spesifik. Ya. Jadi dia memotong rantai pati menjadi gula yang lebih sederhana. Ya. Kalau kalian pernah mendengar yang namanya dextrin, ya, dextrin itu merupakan salah satu contoh oligosakarida ya. Jadi dia larut dalam air dan dapat mengikat zat hidrofobik. Jadi sering sekali dextrin itu digunakan sebagai food additive ya, terutama untuk memperbaiki tekstur. Ya. Itu merupakan salah satu hasil hidrolisa dari pati. Kemudian jenis karbohidrat ketiga atau terakhir itu adalah polisakarida. Jadi seperti tadi yang sudah sedikit saya singgung di slide sebelumnya ya, bahwa merupakan polimer molekul monosakarida yang dapat berantai lurus atau bercabang. Ya.
Contohnya selulosa, ya, hemiselulosa biasanya untuk penguat tekstur, ya. Kemudian pati, ini yang paling sering kita jumpai, ya, dalam kehidupan sehari, dan lignin dan sebagai sumber pati yang lain, energi yang lain adalah glikogen. Baik, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah pati. Jadi pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan alfa-glikosidik. Jadi berbagai macam pati tidak sama sifatnya, tergantung dari panjang rantai karbonnya, serta apakah lurus atau bercabang. Nanti kita akan mengenal yang namanya amilopektin dan amilosa. Ya. Amilopektin itu yang terlarut, sedangkan amilopektin itu yang tidak terlarut. Selain itu perbedaannya, amilosa itu strukturnya lurus, ya, rantai karbonnya lurus, sedangkan amilopektin mempunyai cabang. Ya, ini sebagai contoh. Coba perhatikan gambar di slide ini, bahwa ini yang kita sebut sebagai amilosa, ya, sedangkan ini yang bercabang kita sebut sebagai amilopektin. Di mana amilosa dan amilopektin ini katanya berbeda, ya. Kalian bisa melihat, ya, bahwa yang 14 ini adalah amilosa, ya, sedangkan yang 16 yang bercabang ini adalah amilopektin. Kemudian perbedaan lainnya selain tadi lurus dan bercabang dan 14 dan 16 glikosidik, berat molekulnya juga berbeda, ya. Amilosa itu lebih rendah, 1 kali 10⁵ begitu, ya. Kemudian kalau amilopektin dia lebih besar, 10⁵7 sampai 10⁵9. Kemudian amilosa itu jika dibuat film, ya, biodegradable film maksudnya, itu dia strukturnya lebih kokoh, sedangkan amilopektin lebih lemah. Kemudian kalau dibuat gel, amilosa itu lebih kuat begitu, ya. Kemudian amilopektin lebih lembut. Kemudian kalau diinteraksikan dengan iodin, amilosa warnanya biru, amilopektin warnanya merah kecoklatan. Nah, ini biasanya sifat dari pembentukan warna iodin ini bisa digunakan sebagai analisa kualitatif, ya, untuk menentukan dia amilosa atau amilopektin. Kemudian amilosa tadi, ya, dia tidak bercabang sehingga amilosa ini terikat lebih kuat, ya. Jadi dia lebih kuat ikatannya karena tidak bercabang. Kemudian granulopati yang lebih banyak kandungan amilosanya mempunyai struktur yang lebih kristalin, ya. Selain terikat lebih kuat, strukturnya itu kristalin, ya. Jadi kristalin ini semacam kristal, ya, semacam kristal, dia sangat kuat, ya, sulit untuk diterobos oleh air begitu. Sehingga amilosa ini sulit tergelatinisasi dan sulit dicerna. Ya, nanti akan kita lebih dalam pelajari amilosa ini terkait dengan sifat pati tahan cernanya, ya, resistant starch. Selain itu, ya, amilosa juga mudah bergabung dan mengkristal sehingga mudah mengalami retrogradasi yang bersifat sulit untuk dicerna. Retrogradasi itu adalah proses pati yang telah mengalami gelatinisasi kemudian didinginkan, dia akan membentuk struktur kembali, ya. Itu kita sebut sebagai proses retrogradasi. Nah, proses retrogradasi ini dia bersifat sulit untuk dicerna, ya. Kemudian amilopektin itu mempunyai struktur bercabang, ukuran molekulnya lebih besar dan lebih terbuka sehingga lebih mudah tergelatinisasi dan lebih mudah dicerna. Jadi pada prinsipnya biasanya, ya, amilosa ditambah amilopektin itu jumlahnya 100%, begitu, ya. Kalian bisa melihat, ya, ini berbagai komponen sumber pati, kemudian ini amilosa dan amilopektinnya begitu. Ternyata sumber pati yang berbeda itu jumlah amilosa dan amilopektinnya juga berbeda begitu, ya. Sagu misalkan amilosanya 27, amilopektinnya 73 begitu, ya. Kemudian beras itu amilosanya 17, amilopektinnya 83. Ubi kayu 17, kemudian amilopektinnya 83 dan lain sebagainya begitu. Kemudian contohnya untuk kacang-kacangan atau
leguminosa. Ini saya ambilkan penelitian dari jurnal ya, koro pedang itu amilosidanya 33, amilopektinnya 67. Artinya bahwa leguminosa, contohnya koro pedang itu ternyata amilosidanya cukup tinggi begitu ya, dibandingkan dengan sumber pati baik serealia maupun umbi-umbian. Kemudian jenis pati itu juga akan berpengaruh terhadap ukuran granula ya dan bentuk granula. Sebagai contoh ini jagung ya, bentuknya lebih teratur, kemudian bentuknya mirip segi 5 ataupun segi 6, kemudian kentang dia oval begitu ya. Beras dia oval tapi ukurannya lebih kecil. Ini sagu, ini tapioka atau singkong, kemudian ini gandum. Jadi intinya dari gambar ini bahwa tiap jenis granula pati itu mempunyai ukuran dan bentuk granula yang berbeda. Jadi kalau kalian melihat pati ya, satu butir pati itu kemudian kalian amati dalam mikroskop, nanti akan bentuknya semacam ini begitu ya. Ini sebagai contoh hasil penelitian saya begitu. Ini adalah koro pedang alami, ini koro pedang yang telah dimodifikasi. Jadi kalian bisa melihat ya, ketika kacang-kacangan atau leguminosa itu kemudian diamati di bawah mikroskop, bentuknya unik begitu ya, bentuknya agak oval, tetapi kalian bisa melihat di tengahnya itu kayak ada rekahan begitu ya, rekahan. Kalau dari penelitian ini kesimpulannya adalah ketika dimodifikasi atau tanpa dimodifikasi itu ukuran dan bentuk granula patinya tidak berubah atau tidak berbeda nyata. Ini sebagai contoh granula pati kentang diamati dalam mikroskop 1000 kali perbesarannya ya, kalian bisa melihat dia bentuknya oval begitu. Kalau ini 2 dimensi, ini 3 dimensi ya. Jadi ketika 3 dimensi itu bentuknya semacam ini ya. Jadi tidak hanya bayi di USG 3 dimensi begitu ya, tetapi pati secara kalau diamati dengan scanning elektron mikroskop. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan gambar semacam ini, kalian menggunakan yang namanya scanning elektron mikroskop begitu ya. Nanti akan bisa mendapatkan 3 dimensi semacam ini. Dan nanti kita akan bisa melihat ya, ini sebagai contoh saya ambilkan dari hasil penelitian di jurnal ya internasional, bahwa ini kalian bisa melihat ya, permukaannya ini tidak semulus yang ini begitu ya. Ada kayak bulatan-bulatan begitu ya. Pori-pori begitu. Nah, ini biasanya adalah hasil pati modifikasi begitu ya. Jadi nanti dia permukaannya tidak rata atau tidak halus begitu, tapi ada pori-porinya ini, di mana pori-porinya nanti bisa mempermudah enzim untuk masuk begitu ya, sehingga nanti akan berubah sifat fisikokimianya atau fungsionalnya, sehingga nanti akan kita dapatkan pati modifikasi yang seperti kita harapkan sifatnya. Kemudian selulosa. Jadi contoh polisakarida lain selain pati adalah selulosa. Jadi ini biasanya kita temukan pada sel tanaman ya. Jadi serat panjang yang bersama-sama hemiselulosa, pektin dan protein membentuk struktur jaringan dinding sel tanaman. Jadi dinding sel tanaman itu tidak hanya selulosa, tapi ada pektin dan juga ada komponen lain begitu. Ketika kita bicara selulosa, yang sangat familiar dengan kita di industri pangan adalah CMC. Ini merupakan turunan selulosa, yaitu karboksimetil selulose. Ya, ini digunakan dalam industri makanan untuk mendapatkan tekstur. Ya. Kemudian ada industri es krim, pemakaian CMC untuk memperbaiki tekstur dan kristal laktosa yang terbentuk akan lebih halus. Jadi mengurangi efek berpasir dari es krim yang kita konsumsi. Kemudian pektin, ini dapat pada buah-buahan, ya, juga terdapat pada dinding sel primer tanaman. Ya. Jadi pektin ini letaknya di antara selulosa dan hemiselulosa.
Sifatnya itu sebagai perekat antara dinding sel satu dengan yang lain. Pada umumnya senyawa pektin dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama asam pektat, yang kedua asam pektinat atau pektin sendiri, dan protopektin. Kemudian kandungan pektin itu bervariasi ya, baik jenis tanamannya, kemudian bagian-bagian jaringannya. Kemudian kandungan protopektin, pektin, dan asam pektat di dalam buah sangat bervariasi pada tingkat derajat kematangan buah. Jadi semakin buahnya matang atau mentah itu nanti akan mempengaruhi kandungan pektinnya. Kemudian kalau tanaman itu belum matang, nanti banyak terdapat protopektin, gitu ya. Kemudian ketika kita membuat jelly gitu ya, pembentukan jelly dari pektin menjadi berperan dalam buah yang terlalu matang. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin mengekstrak pektin yang maksimal, itu harus betul-betul matangnya pas gitu ya. Jangan terlalu mentah dan juga jangan terlalu matang. Kemudian buah-buahan banyak ya yang terdapat pektin, mulai jambu biji, apel, lemon, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah glikogen atau kita kenal sebagai pati hewan. Ini terdapat pada hati dan otot, bersifat larut dalam air, serta bila bereaksi dengan iodin akan berwarna merah. Jadi glikogen ini disimpan dalam hati hewan sebagai cadangan energi yang sewaktu-waktu dapat diubah menjadi glukosa. Jadi glikogen itu sebagai cadangan energi. Kemudian polisakarida lain, gum arabik ya, atau arabic gum ya, dari batang pohon akasia, ya. Kemudian karagenan, ini dari rumput laut. Kemudian karagenan biasanya untuk stabilizer, kemudian asam alginat atau natrium alginat dari ganggang laut. Kaitannya dengan gum arabik ini, ya, ini biasanya kadang digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan gluten free bread. Ya. Jadi gluten free bread tidak menggunakan gandum, kemudian bagaimana cara menggantikan posisi dari gluten, maka digunakan hidrokoloid atau polisakarida gum arabik ini. Ya. Gum arabik ini biasanya digunakan untuk tadi ya sebagai gluten replacer untuk pembuatan gluten free bread. Saya kira itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang, ataupun selamat pagi, ataupun selamat sore, tergantung kelas kalian masing-masing. Salam sehat selalu. Kalau benar berasal dari Allah pemilik segala ilmu, kalau salah berasal dari saya pribadi. Berarti bedayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.